Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muftahin MAG selaku Rektor IAIN Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Dr. Ainun Naim MHI selaku Ketua LP2M. Yang kami hormati Bapak Bagus Sigit Setiawan selaku pemateri hari ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Mustafa Lutfi SPD MPDI selaku dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri webinar ini dengan tema Semestakan Agama Kasih Sayang dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang ini serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti atau penyampaian materi, yang kelima penutup atau doa. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Iza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فإلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Koordinasi Divisi Berdesa Beragama. Kepada Saudara Heni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berjumpa pagi ini serta dengan suasana yang berbahagia ini. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Bapak Maftuhin selaku Rektor IAIN Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Ainun Naim selaku Ketua LP2M. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mustafa Lutfi selaku DPL KKN VDR 79. Yang saya hormati Bapak Bagus Setiawan selaku pemateri pagi ini dan teman-teman sekalian. Pagi ini kita akan mengulas mensemestakan agama kasih sayang yang akan diulas dengan jelas oleh pemateri kita pagi ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bagus Sigit Setiawan yang telah berkenan membagikan ilmunya pada pagi ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Lutfi yang telah berkenan memoderatori acara kita pagi ini. Yang saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman perjuangan yang sangat humble. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian materi dengan topik mensemestakan agama kasih sayang yang akan menghadirkan Bapak Bagus Sigit Setiawan sebagai narasumber.
Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Mustafa Lutfi sebagai moderator. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Sebelum kita memulai materi, saya Singgi Baharudin Mur sebagai pembawa acara pagi hari ini. Terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih ya. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, khususnya pada pembagi acara, pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya, suara saya sudah jelas didengar ya? Jelas, Pak. Baik. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, la in syakartum la azidannakum, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah kama qol, amma ba'du, yang sangat saya hormati dan kita hormati bersama Profesor Maftuhin selaku Rektor IN Tulungagung, Bapak Dr. Ainun Naim selaku Ketua LP2M, dan kawan-kawan dari KKN 79, dan terkhusus saya sampaikan hormat saya, salam takdim saya kepada bicara kita pada pagi hari ini, yaitu saya manggilnya Ustadz atau Mas ini, tapi lebih hangatan saya panggil Mas saja ya. Mas Kit atau Mas Bagus saja ya, sesuai dengan beliaunya yang bagus, maka saya akan memanggilnya Mas Bagus. Ya. Saya sampaikan banyak terima kasih sudah berkenan, beliau siap untuk membagikan pengetahuan dan ilmunya pada kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Ya. Sebelum saya masuk pada porsi acara inti, saya akan memberikan sedikit narasi kenapa saya mengusulkan untuk membuat tema yang seperti ini, karena memang kalau kita lihat divisi kita adalah divisi moderasi beragama. Nah, di dalam bermoderasi beragama, saya membuat sebuah pernyataan bahwa ini sifatnya adalah mengkampanyekan, mengenalkan bagaimana Islam yang moderat seperti apa. Nah, sebagai bahasa yang lebih bisa diterima lagi, maka saya mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan sebuah webinar yang bertemakan mensemestakan agama kasih sayang. Nah, karena apa? Kalau kita bisa melihat kemarin-kemarin itu ya, yang kita tidak bisa menutup mata bahwa sudah terjadi irisan besar tentang politik bangsa kita kemarin itu kan terjadi dua irisan besar yang di situ di bawah-bawah yang namanya politik identitas, politik sara dan sebagainya. Akhirnya banyak yang bersembunyi di balik ayat-ayat Tuhan, di balik agama untuk melegalkan apa yang mereka yakini benar dan memaksakan kepada orang lain. Akhirnya agama yang harusnya sebagai ruang yang sejuk, ruang yang penuh cinta, ruang yang penuh kasih sayang, akhirnya tertutup bagi kita ini yang haus akan siraman rohani atau siraman agama. Nah, itu maka perlu kita terus mengkampanyekan atau mengenalkan kepada semua bahwa Islam itu ya, agama itu ya kasih sayang yang harus kita bagi bersama. Untuk itu tema kita hari ini mengambil sebuah momen bahwa agama kasih sayang yang kita harapkan hari ini kita semestakan bersama. Untuk itu kita sudah kedatangan pemateri yang begitu mumpuni, yang beliau sendiri juga berdomisili di Solo, yang beberapa waktu yang lalu
dalam tanda kutip kita juga mendengar dari sana ada terjadi sebuah ya yang namanya gesekan-gesekan yang berbasis agama gitu ya. Jadi pas sekali saya menghadirkan beliau. Tapi sebelum beliau memaparkan materinya, saya akan membacakan sedikit tentang kurikulum beliau itu ya, atau biografi beliau secara singkat. Nah, kalau saya sendiri dengan beliau ini kenal di dunia media sosial ya. Beliau begitu aktif membuat tulisan-tulisan yang kita baca dan terus kita ikuti perkembangannya tentang budaya, tentang sejarah dan sebagainya. Nah, beliau bernama lengkap ya Bagus Sigit Setiawan ya, lahir di Rembang. Memang kota pemikir dari sana, kota ulama gitu ya, kota Rembang. Kita tahu kalau berbicara Rembang pasti dalam pikiran kita ada siapa di sana, kan bisa membaca sendiri gitu ya. Lahir pada 29 Agustus 1985, masih sangat muda ya. Sangat potensial untuk menjadi ulama besar di kemudian hari gitu ya. Menghabiskan masa kecil dan tinggal di Kartasura, Sukoharjo. Jadi pendidikan ditempuh mulai TK, SD, ya, sampai SMP, kemudian setelah itu mengambil pendidikan aliyah di Lirboyo Kediri. Luar biasa. Beliau juga santri ya, santri dari salah satu pesantren besar di Jawa Timur yang ada di Kediri. Nah, setelah beliau dari sana, beliau mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sekarang beliau tinggal di Kartasura, aktif di berbagai media ya, menulis sebuah tulisan-tulisan yang begitu lezat seputar sejarah, kemudian budaya dan seputar pemikiran Islam itu sendiri ya. Beliau itu selain itu beliau juga sebagai inisiator ya, inisiator Solo Bergerak ya, sebuah komunitas progresif gitu ya. Kemudian beliau juga setahu saya sebagai salah satu pengurus pimpinan anak cabang Ansor itu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah itu. Jadi itu biografi singkat dari pemateri hebat kita pagi ini, dan saya sudah tidak sabar untuk mendapatkan siraman pemikiran yang begitu luar biasa dari pemateri kita pagi ini. Untuk itu saya mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan pagi ini, kurang lebih waktu kita sampai sekitar jam 11. Kepada yang terhormat Mas Bagus Sigit Setiawan, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada panjenengan. Terima kasih. Waktunya. Sinyal putus-putus Mas Sigit. Ya, jadi agak tersendat ini suaranya. Bagaimana dengan yang lain dari suara pemateri kita? Sama Pak Lutfi, di sini juga putus-putus. Ya, masih belum Mas Sigit. Ya, mohon bersabar ya untuk para partisipan ya. Namanya juga webinar, pasti ada kendala sinyal mungkin. Coba pemateri. Ya, mohon bersabar ya para hadirin ya. Ini masih ada kendala teknis terkait sinyal ya, jaringan. Masih ada sedikit kendala, Ustaz.
Ya, Ada yang bisa pakai WiFi ini. Kurang ya? ya. Bagaimana dengan partisipan yang lain? Apakah bisa didengar suara beliau? Sama Pak, masih sedikit patah-patah. Putus. Masih putus nyambung, masih sedikit ya. Nyambung ya. Oke. Aduh. Sudah? Ini pakai WiFi tapi kok masih kurang ya? Gimana yang lain? Suara Pak Lutfi maksudnya jelas itu. Jelas, suara saya masuk ke sana jelas. Iya. Lancar dan jelas. Tapi suara panjenengan kok ini Kurang masih ya? nggih, masih Kalau langsung tersendat. misalnya Ya, coba. sama aja. Nah, ini sudah mulai jelas. Halo, saya menyapa Halo. lagi pada Mas Sigit. Ya. Bisa dengar? Ya, sudah mulai jelas, tapi masih terkendala. Cuman bisa didengar sudah. Halo, Nah. Assalamualaikum. Nah, ini alhamdulillah. Ya. Oke. Mumpung jelas, saya langsungkan saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi Pak Kohos menyapa pemateri, coba mungkin bisa dibantu. Halo, Mas Sigit? Kayaknya sinyalnya hilang ini. Mohon bersabar ya untuk para partisipan. Mohon bersabar. Pak Fikri, mohon bersabar ya. Oke Pak, Ya, ini kendala sinyal. iya, memang begini kita harus memaklumi ya. Orang sabar disayang Tuhan, Pak Lutfi. Nggih, matur suwun. Amin. Halo. Halo. Oke. Masih kurang jelas? Alhamdulillah. Lutfi? Alhamdulillah. Ini jelas sekali. Monggo dilanjut, silakan Mas Sigit ya. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Yang saya hormati Civitas Akademika IAIN Tulungagung, Bapak Profesor Maftuhin selaku rektor, Mas atau Bapak ini, Bapak Muhammad Mustafa Lutfi, yang saya hormati, yang saya rindukan lama nggak muncul, lalu kemudian Mas Singgih Baharudin Mur dan teman-teman dan kawan-kawan di IAIN Tulungagung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol, berjumpa dalam obrolan yang temanya cukup menarik, yaitu tentang moderasi beragama atau beragama secara moderat ya. Ini menjadi tema yang saya kira sama dengan tema terorisme, ekstremisme, fundamentalisme. Itu menjadi tema yang tidak pernah kehilangan konteksnya sampai kapanpun selama
selama ekstremisme, vandalisme, terorisme masih ada ya, moderatisme ya harus ada yang dan harus dibicarakan terus menerus. Saya pikir kemarin karena Bapak Mustafa Lutfi itu menyampaikan gagasannya tentang obrolan ini, terus kemudian menawarkan ada pembicara lain dari agama lain, selain agama Islam, bisa Kristen atau Hindu, tapi kok mengerucut hanya saya saja yang berbicara di sini. Saya pikir ini akan menjadi agak pembahasannya agak sedikit luas, gitu. Jadi barangkali tadinya saya berbicara atas nama Islam, misalnya tentang Islam yang moderat, tapi karena tidak ada kawan yang lain membicarakan agamanya, saya pikir saya harus memulai ini agak lebih luas, gitu. Saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang adil dalam beragama di tengah komunitas agama yang beragam ini. Entah agama yang diakui pemerintah atau agama atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat tapi belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Apalagi persinggungan kita dengan dunia luar yang tentu tambah banyak lagi itu kepercayaan, keyakinan yang berkembang di luar. Baik dari pecahan agama yang sudah ada ataupun memang hasil kreasi atau warisan dari leluhur-leluhur mereka. Seperti di Indonesia itu ada kelompok penghayat, ada teman-teman dari kebatinan. Saya pikir ketika kita berbicara tentang umat yang moderat, ya kita harus memahami satu sama lain. Memahami satu sama lain apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka gagas, apa yang mereka butuhkan. Kalau enggak ya nanti berbenturan satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Misalnya kita di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, itu tentu sebagai upaya kita memahami agama lain atau kepercayaan lain, tentu kita harus sering menjalin dialog antara kita dengan mereka yang mempunyai pemikiran, ragam keyakinan, dan tujuan yang beraneka ragam itu. Setelah memahami satu sama lain, nanti ada satu poin yang sama yang bisa kita upayakan bersama untuk kemudian kita tempuh bersama. Misalnya Gus Dur itu tidak lama mengusahakan agar keadilan tegak di negara ini. Nah, ini Gus Dur menawarkan bahwa ada satu poin di mana ada satu simpul di mana semua orang sembah batu, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya itu pasti tidak menginginkan diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu Gus Dur mengupayakan keadilan. Nah, ini untuk menjembatani antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, oleh karena itu tidak mustahil ketika semua orang itu percaya bahwa ada satu kebaikan yang sifatnya universal, kemudian bersatu padu untuk mengupayakan itu. Misalnya, apa yang dilakukan Gus Dur, apa yang dilakukan Prof. Din Samsudin tahun 2003 atau 2013 itu, atau yang dilakukan Gus Yahya belum lama ini, beliau berangkat ke Israel untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang beragama Yahudi, yang kemudian mereka punya satu gagasan yang sama, yaitu perdamaian untuk di bumi Nabi, di bumi Israel di Palestina. Inilah apa yang diupayakan oleh banyak orang tentang
bagaimana kita beragama. Satu sisi kita harus menjalankan agama masing-masing dengan baik dan benar sesuai tuntunannya, tapi di sisi lain harus rela merelakan dirinya untuk terlibat langsung dalam kerjasama yang sifatnya universal. Keadilan, bisa perdamaian, bisa hidup damai, bisa apa saja, bisa welas asih misalnya seperti itu. Oleh karena itu saya kembali ke pokok dari cara kita mewujudkan perdamaian atau membentuk diri sebagai umat yang moderat, seimbang, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kita harus memahami apa yang ada di luar diri kita atau liang. Bisa individu, atau bisa kelompok, atau bisa kelompok yang lebih besar yang kita sebut dengan agama. Oleh karena itu, ada satu ajaran dari Gus Dur yang terus saya ingat, bagaimana kita memahami itu harus bergaul. Setelah bergaul, dia tahu apa maunya, apa maunya dari kelompok-kelompok lain itu, apa maunya, apa keperluannya, apa tujuannya. Setelah tahu ya kita bisa memahami, terus kita kembali mencari titik temu. Misalnya, Gus Dur mengajari kita bagaimana kita memahami Yahudi atau Yudaisme itu ditunggal misalnya. Bahwa Yudaisme itu sama dengan Islam, sama dengan Kristen, sama dengan Hindu, sama dengan Buddha. Memiliki agama lain. Ada aliran-aliran yang terpecah itu. Itu harus kita pahami, sehingga kita tidak kehilangan konteks. Misalnya, kita tidak serta-merta menuduh dekat dengan beberapa rabi atau Gus Yahya kemarin berjumpa dengan Yahudi itu, kita tidak kehilangan konteks bahwa Gus Yahya itu sedang jumpa dengan kelompok Yahudi yang moderat juga, sebagaimana kelompok Yahudi berjumpa dengan Gus Dur atau Gus Yahya, berjumpa dengan Islam moderat atau Muslimin yang moderat. Sehingga perlu sekali kita memahami, misalnya apa beda antara Yahudi reformasi atau pencerahan atau disebut dengan Haskalah, kelompok Haskalah itu reformis Yahudi yang dia tidak alergi dengan modernitas. Lalu apa bedanya dengan kelompok konservatif yang juga tidak alergi dengan modernitas tapi masih memegangi tradisi moyangnya atau pendahulunya. Lalu apa bedanya dengan kelompok ortodok dan ultra ortodok di dalam perjalanan sejarah Yahudi. Dari situ kita memahami, oh Yahudi itu ada banyak macamnya. Terus kemudian perdamaian, keadilan, dan sebagainya. Misalnya, di dalam catatan yang saya siapkan ini, ada tokoh Yahudi yang bernama Abraham Joshua Heschel, lahir di Polandia tahun 1907. Setelah dari Polandia, Heschel ini pindah ke Amerika. Di Amerika sezaman dengan Martin Luther King Jr. Nah, Martin Luther King ini pejuang kesetaraan hak dari kelompok kulit hitam di Amerika. Nah, Heschel ini salah satu pembesar Yahudi yang concern bahwa oh ya, memang kami ini adalah umat yang diunggulkan oleh Tuhan, tapi bagaimanapun ada umat lain, yang harus mendapatkan perlakuan yang bagus. Seperti kelompok kulit hitam di Amerika pada tahun 60-70-an itu. Bahkan Heschel kemudian, Rabi Heschel itu kemudian mengajak banyak orang untuk bekerja sama untuk mendesak presiden mengeluarkan pernyataan bahwa ada keadaan darurat moral di Amerika.
bersama-sama dengan Martin Luther King. Bisa dengar Mas Mustafa, Lutfi? Sudah. Dengar. Bisa dilanjut? Ya. Nah, Haskell ini kemudian ngomong sama John F. Kennedy belum beliau wafat ditembak itu, bahwa kami Yahudi ini, kami kehilangan hak untuk Tuhan, kulit hitam. Ini kesadaran yang bukan main ini. Biarlah pemimpin-pemimpin agama menyumbangkan gaji 1 bulan mereka sebagai dana untuk perumahan dan pendidikan orang-orang kulit hitam, kata si Haskell. Nah, ini panggilan untuk keagungan moral dan spiritual keberanian tertinggi. Jadi waktu itu memang ada diskriminasi kulit hitam. Jadi kulit hitam itu selain tidak mendapat hak sebagai warga negara yang baik di Amerika juga bahkan Martin Luther itu kenapa dia tergerak untuk demonstrasi itu karena ada pemisahan itu. Jadi bis kota itu dipisah antara orang kulit hitam dan kulit putih. Tentu saja orang kulit putih fasilitasnya lebih terjamin dan kulit hitam nggak begitu bagus. Nah, kemudian Martin Luther itu kemudian terinspirasi gerakannya Gandhi Ahimsa itu, perlawanan tanpa kekerasan. Kemudian menyeru untuk pemogokan. Jadi semua orang berangkat, jadi nggak perlu naik bis. Sehingga dari itu kemudian perusahaan bis berpikir, pemerintah berpikir gerakan ini lama-lama juga merugikan, bisa mengguncang perekonomian. Misalnya kalau sendi-sendi ekonomi kayak gini ya bisa repot. Nah itu Martin Luther King ada koneksi dengan Rabi Yahudi. Juga ada koneksi dengan itu yang saya sebutkan tadi, ada hubungan dengan pemikiran reformis Hindu atau Mahatma Gandhi. Jadi dia paham cakap tentang dunia modern, dia pernah jadi pengacara yang handal, lalu kemudian merasa perlu untuk mundur ke belakang menjadi orang-orang yang termasuk mengunggulkan simbol identitas sebagai orang Hindu, tapi juga tidak menolak modernitas, lalu kemudian menyebarkan paham Hindu yang moderat. Karena pada waktu itu konteksnya orang Hindu lagi musuhan di India itu dengan warga Muslim. Nah itu, sebagaimana si Gandhi juga menjadi karena dia menyuruhkan perdamaian, jadi ditembak mati. Bagaimana Gandhi dibunuh mati. Oleh siapa? Ya oleh kelompoknya sendiri, oleh golongannya sendiri yang sebenarnya sama-sama fundamentalisnya, sama-sama merujuk pada sumber-sumber utama agamanya, tapi punya pemikiran yang lain seperti itu. Ya kayak persis lah kayak Islam. Kita ini yang di Indonesia ini yang mayoritas ini ada Muhammadiyah, NU, LDI, dan sebagainya itu yang menyeru tentang Islam yang damai, kemudian harus berhadapan dengan kelompok yang juga mengaku Islam, yang juga sama-sama merujuk pada sumber utama hukum Islam, lalu kemudian menyerukan perpecahan. Ini persis sama ini. Jadi Martin Luther King itu mengutip ayat-ayat tentang kasih sayang di Injil, tapi juga sama, dia harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menyerukan sebaliknya, seperti Gandhi di India. Jadi kalau di Amerika itu ada Haskell. Di Amerika juga ada itu tokoh lain yang bernama Mercahane. Mercahane itu sama dari ke Israel, kemudian dia mendirikan partai anti Arab. Sebelum dia lahir di Brooklyn, berarti kan di Amerika itu tahun 1932. Jadi lebih tuaan si Haskell ketimbang
Kahani. Nah, Kahani itu menganggap bahwa kelompok Yahudi ini terlalu lunak. Dia nggak bakal, menurut dia, Yahudi nggak bakal besar kalau caranya bergantung pada kerjasama dengan kelompok lain dan lain sebagainya. Orang Yahudi harus memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Kalau perlu ya jangan anti kekerasan, kalau perlu dengan kekerasan. Sehingga dia membuat Liga Pertahanan Yahudi di di Amerika. Setelah itu dia diusir karena sering berbuat onar. Kemudian dia kembali ke Israel tahun 1971 mendirikan Partai Anti Arab, KACH, KACH. Nah, Partai Anti Arab ini kemudian bagaimana dia berupaya Israel. Nah, ini ada hitam ada putih seperti ini. Jadi kalau kelompok moderat nggak bersuara, ini besar. Jadi harus diimbangi. Nah, Kahani inilah yang tahun 94 pengikutnya membantai atau membunuh 34 Muslim di Masjid Hebron di Israel. Kemudian tahun 95 pengikut atau pengagum Kahani ini bernama Yigal Amir itu membunuh Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin itu kan Perdana Menteri yang waktu itu menginisiasi perdamaian dengan Palestina. Dia bekerja sama dengan Yasser Arafat terus memutuskan bahwa ini kita harus damai supaya selesai ini peperangan selesai, semua damai. Orang Arab yang di Israel juga diperlakukan baik. Orang Israel yang masuk ke wilayah Palestina juga harus diperlakukan baik. Jadi dibunuh sama pengikut Kahane ini dari Partai KACH ini. Sehingga setelah itu Partai KACH ini dianggap teroris oleh Israel dan Amerika di Amerika sana. Jadi seperti itu, Bapak Lutfi. Jadi usaha kita menyampaikan Islam yang moderat, Hindu yang moderat, Buddha yang moderat seperti itu dari teman-teman lain itu ya harus segera disuarakan. Karena apa yang sampai ke kita itu ya karena kita hanya mengandalkan media massa ya, itu yang bombastis. Misalnya kemarin ada kejadian di Myanmar itu ya, pembantaian etnis tertentu yang kebetulan beragama Islam itu, kemudian banyak orang di sini bereaksi bahwa itu persoalan bukan hanya persoalan perebutan lahan atau tapi sudah masuk persoalan ini agama dengan agama, Islam dengan Buddha. Nah, ini menjadi kacau ketika teman-teman yang paham betul bahwa di Buddha itu ya banyak faksinya, itu ya harus menyampaikan, enggak ya repot. Misalnya di Hindu misalnya, kalau kita lihat keributan di India itu kan antara Hindu dan Islam. Kalau kita sudah jarang menyampaikan bahwa di Hindu itu ada kelompok-kelompok yang bagus, yang moderat, yang menjunjung moralitas dan lain sebagainya, itu ya kalau nggak disampaikan ya repot. Repotnya ya akhirnya masyarakat tahunya Hindu itu yang gebukin kelompok Muslim misalnya. Misalnya kita melihat Hindu itu ada ajaran yoga itu. Tahu nggak? Yoga itu yang nari tapi kayak melenturkan tubuh itu. Terus kemudian ada ajaran arta, ada tingkatan kehidupan misalnya. Itu kan juga diajarkan di Hindu itu. Yang butuh kita tahu sebagai kelompok di luar Hindu bahwa ada 4 tahap kehidupan. Persis sama ini. Jadi tugas kita itu harus mencari titik kesamaan ini. 4 tahapan kehidupan menurut Hindu misalnya. Pertama, orang Hindu yang ini ya, idealnya sebagai orang Hindu pertama murid. Menjadi murid atau santri. Yang belajar kepada guru dengan baik, dengan tulus, dengan tuntas.
sehingga dia nanti bisa melanjutkan tahapan selanjutnya dengan baik. Setelah mempelajari semua ajaran-ajaran Hindu dengan baik dan benar itu, lalu kemudian masuk ke tahapan yang disebut umat atau umat kalau bahasanya diterjemahkan itu umat, menjadi orang kebanyakan yang kemudian berumah tangga, tinggal dengan istrinya, membesarkan anaknya dan lain sebagainya. Lalu setelah menjadi kemudian masuk ke orang penghuni hutan. Setelah rambutnya memutih, sudah agak tua, sudah agak matang, itu kemudian dia harus menyepi ke hutan, meninggalkan sisi-sisi sensualitas dan lain sebagainya, ke hutan, cara Islam tadi, Islam itu apa? Uzlah ya, menyepi ke satu tempat, terus hanya fokus beribadah. Kemudian tahapan keempat menjadi pengembara, menjadi sadhu. Jadi dia sudah meninggalkan semuanya itu. Kemudian kita kenal itu di YouTube banyak itu, ada sadhu itu yang rambutnya gimbal. Itu sebagai simbol bahwa kehidupan itu fana. Ya harus segera disalehke untuk kemudian moksa, untuk menyatu dengan Tuhan. Nah ini ajaran-ajaran semacam ini ketika kita tidak memahami bahwa mereka juga punya ajaran-ajaran yang sama dengan kita, seperti dalam tradisi tarekat atau tasawuf, ketika murid belajar kepada guru, lalu kemudian mengamalkan ilmunya, lalu ujungnya menjadi insan kamil itu kemudian kita jadi tahu bahwa sebenarnya ada kesamaan. Setelah ada kesamaan berarti kan ya kalau sama-sama baik ya kenapa tidak bekerja sama kan seperti itu. Dalam tujuan hidup orang Hindu itu ada empat tahapan. Ada arta, jadi pencapaian material. Lalu kemudian ada kama, kan indrawi. Ada dharma, yaitu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan yang dari kiai, yang dari munggatos, yang jadi pedagang ya pedagang yang baik, menjadi pegawai ya pegawai yang baik. Terus kemudian terakhir ada moksa itu tadi, menjadi orang yang orientasinya bukan lagi soal material, tapi soal spiritual, menjunjung moral, keadilan, dan lain sebagainya. Itulah tujuan-tujuan kehidupan dalam agama Hindu. Sama persis apa yang disampaikan oleh bisa diwujudkan atau tujuannya dalam bentuk perdamaian semesta. Yaitu oleh karena itu Gus Dur menyampaikan bahwa perdamaian, juru damai itu tidak hanya terbatas ada dua kelompok berseteru atau ada dua orang berseteru kemudian dia menengahi, mendamaikan, tidak hanya itu. Tapi bagaimana orang itu bisa menciptakan kondisi atau lingkungan yang damai. Sehingga oleh karena itu Bunda Teresa mendapat Nobel perdamaian itu bukan karena mendamaikan, tapi mengkondisikan keadaan lingkungan itu moralnya terjaga, welas asih dan lain sebagainya. Itu seperti pemikir mana itu India itu Wahiduddin Khan ya, itu sama itu. Dia dulu masuk dulu ke kelompok ekstremis itu, gabung ke Jamaat Islamiyahnya Maududi. Terus kemudian dia rasa bahwa dia progresif tapi agak kasar mainnya. Ada beberapa keadilan yang tercederai misalnya. Terus kemudian dia lari terus gabung ke Jamaah Tabligh.
Gabung ke jamaah tabligh ada hal yang kurang misalnya. Ya oke lah, menjalankan agama dengan baik. Cuma ini kalau kepengen mewujudkan hal yang lebih besar kesulitan. Oleh karena itu Wahidin kan bikin kelompok baru lagi yang moralitasnya baik tapi juga progresif. Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah misalnya di Indonesia. Muhammadiyah yang benar-benar mewarisi pemikirannya Kiai Ahmad Dahlan, atau NU yang jalan dengan Gus Dur. Jadi selain perdamaian juga keadilan. Panjenengan ya, misalnya di Kamboja, pasca revolusi Khmer Merah itu, kan gitu, orang dibunuh itu. Gonjang ganjing lah, Kamboja gonjang ganjing. Itu juru damainya siapa? Juru damainya ya biksu-biksu itu. Mereka masuk ke pedesaan untuk mendamaikan. Mengakhiri permusuhan antara sisa-sisa Khmer Merah dan pemerintah yang baru. Itu dulu pernah revolusi, kemudian membantai orang-orang yang dianggap tidak revolusioner, guru-guru dan lain sebagainya itu dibantai. Nah, pasca Khmer Merah, rezim Khmer Merah ambruk, terus ganti pemerintah yang bukan komunis itu persis tahun 65 itu dibantai semua. Nah, sebagian masyarakat memerangi Khmer Merah sebagaimana waktu itu kelompok Islam atau kelompok nasionalis yang lain itu memburu, atau Orde Baru lah, memburu sisa-sisa simpatisan PKI itu sama. Nah, biksu ini masuk itu ke pedesaan, stop. Jangan dibantai. Khmer Merah ini juga masih manusia, dia masih bisa saksis. Upaya kiai-kiai pasca Gestapo, pasca G13, misalnya di tempat kami di Klaten, di Gon itu anak turun simpatisan PKI itu yang hari ini menjadi takmir masjid, menjadi bahkan ada yang pengurus Toriko Sadiliyah dan lain sebagainya itu kan dulu ada namanya Kiai Hilal dan ayahnya Kiai Masrawi itu setelah tahu Gestapo meletus di kota, mungkin kayaknya sampai ke daerah, banyak itu orang yang nggak tahu menahu, terus kemudian dicokok sama pemerintah, dibawa entah nasibnya seperti apa, hilang begitu saja. Nah, melihat itu kiai-kiai sama dengan biksu-biksu tahun 91 itu di Kamboja itu. Biksu namanya Biksu Gosananda. Jadi itu sama dengan Kiai Hilal di Kebun Arum Klaten. Men-stop pembantaian ex-PKI, ex-simpatisan Partai Komunis, sama dengan Kamboja itu men-stop pembantaian kelompok Khmer Merah. Itu namanya agama mengilhami orang untuk berbuat adil. Bahwa tidak pas jika ada kelompok yang dituduh bersalah kemudian tanpa diadili terlebih dahulu langsung dieksekusi. Sama itu kejadiannya di Kamboja. Di Indonesia tahun 66, 65, 66, di Kamboja tahun 91. Atau apa yang dilakukan oleh biksu asal Vietnam yang bernama Thich Nhat Hanh, itu juga sama itu. Itu sama menyerukan bahwa pemimpin Vietnam itu nggak adil, rakyat banyak yang tergusur kepentingannya, haknya nggak dipenuhi dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan aksi, kelompoknya itu melakukan aksi diri di depan umum. Jadi dia bergila, kemudian temannya mengguyur bensin, kemudian dibakar. Itu aksi protes. Nah, artinya di setiap agama itu ada moralitas yang dijunjung.
Moralitas itu bisa berupa usaha untuk berdamai dengan siapapun, lalu kemudian usaha untuk menegakkan keadilan itu ada. Bahkan banyak yang maju. Sebagaimana Gus Dur waktu itu melawan rezim Orde Baru, membela warga Kedung Ombo ketika tanah mereka diserobot, misalnya sewenang-wenang. Terus bekerja sama dengan Romo Mangun misalnya di Katolik itu untuk untuk menghalau ketidakadilan. Yang repotnya kelompok-kelompok moderat itu menghadapi saudara serumahnya, bukan dari luar. Kebanyakan seperti itu toh. Islam moderat berhadapan dengan Islam Muslim ekstremis. Kristen moderat seperti Martin Luther King berhadapan dengan Lahaye dan Jenkins yang yang fundamentalis, ekstremis. Terus kemudian Mahatma Gandhi berhadapan dengan Hindu yang moderat berhadapan dengan kelompok Hindu fundamentalis yang menganggap bahwa Gandhi ini tidak memikirkan kelompoknya sendiri, tapi justru perhatian dengan kelompok Muslim, ya itu harus dibantai. Itu berhadapan dengan orang serumah itu lebih rumit. Oleh karena itu, ya serumit apapun ya harus diusahakan. Misalnya Martin Luther King menyampaikan di dalam setiap khutbah, di dalam demonstrasi yang diajukan, bahwa dia terinspirasi bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Tuhannya Yesus. Bahwa Yesus menyampaikan, berikan pipi, ketika satu pipi dipukul, berikan pipi yang lain. Seperti itu. Nah, itu mendapat perlawanan oleh kelompok-kelompok Kristen fundamentalis, ekstremis itu, bahwa ada konsep perang yang adil. Perang yang adil itu gimana? Ketika kamu ditampar terus-menerus pipi kirimu, ya harus melawan. Karena kalau enggak, ya nanti lama-lama ambiar, gitu, seperti itu. Jadi itu tafsiran atas satu teks sumber agama itu pasti beragam. Oleh itu yang saya sebut dengan orang-orang seperti Martin, orang-orang seperti Mahatma Gandhi, orang-orang seperti biksu tadi itu berbeda dengan orang serumah sendiri. Itu repot. Padahal Gus Dur itu sudah melampaui atau menyiapkan itu keadilan itu melalui sekat-sekat perbedaan pemikiran. Misalnya penangkapan Ustadz Abu Bakar Asyid terakhir itu tidak adil waktu itu. Tidak adilnya gimana? Itu ditahan sebelum pengadilan dilaksanakan dengan benar. Gus Dur menirukan itu. Padahal Gus Dur oleh Ustadz Abu itu dianggap murtad dan halal darahnya, tapi karena Gus Dur itu sebagaimana Mahatma Gandhi, sebesar Mahatma Gandhi, sebesar Martin Luther, atau siapa tadi, Herzl tadi yang dari kelompok Yudaisme, itu bahwa tidak jadi soal Anda berbeda dengan saya, asal keadilan ditegakkan. Jadi saya pikir dengan apa yang ingin saya sampaikan, itu bahwa Islam atau agama apapun menjadi kuat itu karena moderat, karena bisa berada di tengah-tengah. Nah, moderat ini harus juga ditopang dengan banyak aspek keadilan, menegakkan keadilan, terus kemudian mengupayakan keadaan damai, welas asih dan sebagainya. Bukan moderat itu bukan posisi yang kosong gitu loh. Moderat bukan netral ya. Moderat itu kemudian dimaknai sebagai usaha untuk melawan yang
melawan kelompok yang punya gagasan yang kepengen merusak keadaan seperti itu. Saya kira seperti itu, nggih. Apa yang saya sampaikan semoga ini bisa sampai. Jadi barangkali nanti ada diteruskan ini sebagai pemantik saja, barangkali nanti bisa menjadi acuan diskusi selanjutnya. Seperti itu Pak Lutfi, Ya. semoga bisa didengar. Baik, terima kasih Asih ya. Pemaparan yang begitu luar biasa dari pemateri kita. Mas Singge, ini kok mantul-mantul suaranya ya? Saya mendengar saya sendiri. Pripun, Mbak? Halo? Nah sudah. Jadi suara saya masih mantul di suara sendiri. Halo, sudah ya, dengar ya? Ya, Pak, lancar, Pak. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada pemateri kita yang begitu luar biasa menyampaikan bahwa ternyata semua agama maupun keyakinan itu memang terbagi. Memang ada yang moderat, ada yang tidak moderat, ada yang berupaya untuk membuat perdamaian baik sesama agamanya sendiri maupun di luar agama. Ini saya mencatat satu statement yang begitu menarik dari saudara pemateri. Apapun nama agamanya, pasti di situ ada titik temu yang harus kita upayakan bersama sehingga bisa tercipta keadilan, tercipta kerukunan, dan tercipta perdamaian yang sifatnya secara universal. Nah, itu catatan yang menurut saya begitu luar biasa dari pemateri pada pagi hari ini. Untuk itu, ya, saya yakin kawan-kawan dari partisipan ini pasti sudah punya gambaran ataupun klarifikasi pemikiran dan sebagainya. Maka dari itu, untuk kesempatan yang pertama, ini akan saya buka 3 penanya yang bisa ditanyakan langsung kepada pemateri. Termin pertama saya buka untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Penanya bisa langsung raise hand ya, bisa langsung angkat tangan, ataupun bisa langsung lewat chat di Zoom meeting ini. Biar nanti langsung saya baca begitu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya atau mengklarifikasi pemikiran, saya persilakan. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Ini mohon memperkenalkan diri ya untuk penanya ya. Saya Harisma Aditya dari anggota KKN Bidya 09. Boleh bertanya? Silakan. Terkadang ketika kita mencoba untuk bersikap moderat ya Pak, itu terutama kepada umat agama, kenapa kok banyak kelompok-kelompok dari kalangan Islam sendiri, terutama kelompok Islam yang fundamentalis itu malah menuduh kita sebagai orang yang liberal atau sekuler. Padahal kita itu mencoba untuk menyuarakan sikap toleransi kita, terutama dalam hal perdamaian Israel dan Palestina itu sendiri. Seperti yang kita tahu kan banyak ulama-ulama kita, terutama ulama NU yang menyuarakan perdamaian Israel dengan Palestina dengan cara yang damai. Tetapi malah dituduh sebagai orang yang liberal. Nah itu jadi bagaimana tindakan yang tepat bagi kita untuk mewujudkan Islam yang benar-benar toleran dalam artian yang sebenarnya, biar tidak dituduh sebagai orang yang liberal atau sekuler. Terima kasih. Terima kasih ya untuk
penanya pertama. Ini masih ada kesempatan bagi 2 penanya lagi. Monggo yang mau bertanya ini saya tampung dulu untuk 3 penanya sekaligus ya, nanti biar langsung dikonfirmasi oleh pemateri begitu. Silakan, mau yang tanya lagi? Terima kasih Pak Lutfi. Ya, nggih, Ya. Mas Fikri, Ustadz Fikri monggo, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih pada Pak Lutfi selaku moderator. Saya mau bertanya kepada pemateri, ini Mas Bagus Setiawan. Memang kalau saya amati Mas Bagus tadi lebih banyak memberikan sejarah ya terkait dengan moderasi beragama ya, yang dituangkan oleh dari Barat, bahkan Gus Dur tadi juga menyampaikan seperti itu. Nah ini kan yang dimaksud dengan moderasi beragama yang saya tangkap tadi itu adalah ya beragama jalan tengah seperti itu ya. Jadi tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Ya. Dan di dalam moderasi beragama ini ada satu sikap yakni yang harus dicerminkan yakni tasamuh ya atau toleransi. Nah ini ada sebuah kasus di daerah Blitar itu ada sebuah desa yang masih 3 beragama itu saling berdampingan, yaitu agama Islam, Kristen, kemudian Hindu. Ya, jadi di sebelah situ ada masjid, ada gereja, kemudian utaranya lagi itu ada pura seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini bahwasanya kita sebagai umat Islam, ya sebagai umat Islam itu ketika kita mengedepankan toleransi, ya, itu kan hanya dalam hal sosial, ya tidak boleh dalam hal akidah kan seperti itu. Nah, tapi ketika kita ya berdampingan dengan masyarakat yang ya kita sebagai di situ kan tokoh agamanya kan biasanya kan ya orang Islam. Ketika misalkan ada orang Kristen, ya kemudian di situ punya hajatan. Suatu contoh ini kasus orang Kristen ini anaknya lahir gitu, tapi minta diakikoi seperti itu. Ya, jadi diminta seperti diacarakan seperti halnya orang-orang Islam itu, ya diserokali di itu. Nah ini bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal seperti itu? Nah, sedangkan kita sendiri ini menanamkan ya supaya kita ini tidak ikut akidahnya orang-orang non Muslim, tapi justru orang-orang non Muslim itu ingin ya acaranya itu hajatan mereka itu ingin diperlakukan sebagaimana tradisi kita orang Islam. Nah, ini bagaimana sikap kita seharusnya, monggo ini saya minta pendapat ke pemateri. Biasanya Islam jalan tengah itu tadi ya tidak netral gitu, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu liberal. Jadi kita harus mengambil jalan tengah. Ini kira-kira seperti apa? Ini ada sebuah kasus seperti itu. Terima kasih Pak Lutfi. Baik, terima kasih. Ya. Klarifikasi yang begitu menarik, nanti kita tunggu konfirmasi dari saudara pemateri. Masih ada waktu, saya persilakan satu penanya lagi ya. Silahkan, monggo yang mau tanya lagi. Silahkan yang mau tanya lagi. Ya, masih ada waktu. Saya tunggu. Sambil gini ya, karena waktu kita sangat terbatas, kita sambil menunggu penanya yang lain. Baik, ini saya sampaikan pada pemateri, ini ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama memang bertanya, yang kedua memang butuh konfirmasi ataupun semacam tanggapan bagaimana. Ini yang pertama Mas Sigit ya. Jadi seringkali kita sebagai orang yang berpikir secara moderat, akhirnya kita kan mengupayakan bagaimana kerukunan, kemudian perdamaian itu bisa terbentuk dan terwujud antar agama.
Kemudian lebih luas lagi kita juga berpikir bagaimana kita menemukan atau membuat titik temu antara Israel dan Palestina, dan kemudian mereka bisa duduk bareng dan berdampingan seperti itu. Nah, seringkali kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, ada orang yang dalam tanda kutip juga masih satu rumah dengan kita, itu malah menolak kita, bahkan menuduh kita ya enggak, kita tuduh macam-macam, sekuler, liberal dan sebagainya. Ini menurut Bapak Mas pemateri ini gimana tanggapannya ataupun apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu. Tuh, kemudian ya nanti bisa langsung jawab aja ya. Kemudian yang kedua ini dari Pak Fikri. Ini beliau mengilustrasikan ada sebuah harmonisasi pemeluk agama di Blitar. Di situ ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, kemudian rumah ibadahnya pun juga berdekatan dan berdampingan. Nah, ada satu fakta menarik, suatu ketika ini dari seorang Kristen melahirkan seorang anak ya, karena seringkali melihat tradisi keagamaan yang ada di situ, khususnya Islam, taruhlah itu akikohan, maka si yang Kristen ini juga pingin, mohon dong, tolong dong, anak saya diakikoin juga seperti layaknya anak panjenengan seperti itu. Nah, padahal kita tahu toleransi ataupun moderasi kita hanya di tengah ya, terutama masalah toleransi kita hanya bersifat sosial, tidak bisa bersifat akidah seperti itu. Jadi ini Pak Fikri minta tanggapan, bagaimana tanggapan pemateri melihat atau membaca fenomena seperti ini ada di Blitar. Saya kira dua pertanyaan itu dulu. Saya persilahkan langsung kepada untuk pemateri untuk memberikan konfirmasi. Silakan, Mas Sigit. Halo? Wah, ini kehilangan jejak lagi nih. Oh, enggak. Belum saya nyalain. Oh, gitu. Belum saya nyalain. Baik, terima kasih. Katanya kalau webinar itu etikanya kalau nggak ngomong dimatiin gitu, supaya suara dari luar nggak masuk. Siap. Tadi saya matiin, lupa nggak saya nyalain. Oke, saya mendengar dengan baik pertanyaan yang pertama tadi. Tentang konsekuensi dari gerakan itu pasti akan dilabeli oleh orang lain yang memang tidak sejalan dengan kita, atau menentang gerakan kita itu pasti dengan label negatif itu saya pikir pertama itu hal lumrah ya. Jadi ketika orang tidak suka dengan gerakan orang lain ya pasti dia nyari itu label yang paling buruk untuk kelompok yang tidak kita sukai, itu pasti. Tapi bagaimanapun kan tetap harus diperjuangkan itu perdamaian dan sebagainya. Misalnya orang Israel dan Palestina itu paling tahu apa yang baik untuk mereka. Yang terbaik untuk mereka itu ya damai. Sejauh saya tahu ya damai, termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia itu kan waktu ada demonstrasi anti Israel di Indonesia itu kan dia menyayangkan. Tidak seperti itu caranya. Caranya seperti apa? Ya damai. Seperti yang diperjuangkan namanya tadi Perdana Menteri yang dibunuh oleh pengikut Kahenin tadi dari Partai KAS tadi. Itu perdamaian bersama dengan Yasser Arafat itu bagaimana Israel Palestina berdamai. Nah, belajar dari situ Gus Dur itu kemudian menyelam. Pertama, kenapa? Dan Gus Dur menanggung itu, nggak masalah dituduh yang pro Israel, Jaya dianggap pro Israel dan sebagainya, itu biasa saja. Dan itu saya pikir kalau orang sekelas Gus Dur itu sudah melampaui labeling semacam itu ya, sudah nggak mau dikatakan apa yang penting ini urusan saya dengan Tuhan, seperti itu kira-kira. Nah, Gus Yahya itu tahu bahwa di Israel itu elemennya banyak. Jadi dia bisa membedakan, ini yang enggak. Ini yang pro-Zionis tapi religius, ini yang pro-Zionis tapi Israel. Itu dia bisa membedakan. Nah, kebetulan Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik kan Israel kan seperti itu.
Sehingga mustahil misalnya pemerintah kita mendesak supaya Israel menghentikan serangannya ke Palestina, mustahil karena nggak ada daya dorong. Sehingga apa yang dilakukan Gus Dur, Gus Yahya, atau dulu Pak Din Samsudin di Hongaria itu jumpa dengan umat Yahudi dalam acara yang sama dengan Gus Yahya itu, tapi di Hongaria, itu dia tahu bahwa yang bisa mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan serangannya ke Palestina adalah warganya sendiri yang waras, warganya yang waras. Nah, Gus Dur, Pak Din Samsudin, Gus Yahya itu tahu bahwa di Israel itu masih banyak penganut Yahudi yang waras, entah itu yang seks dan sebagainya. Seperti dalam catatan saya itu ada kelompok namanya Naturekarta. Naturekarta itu yang cari foto-foto dengan banyak tokoh itu, dengan Syahid dan sebagainya itu. Mereka itu kaum Haredi. Kaum Haredi itu tradisionalis dan anti-Zionis. Nah, ini yang menarik. Belakangan ini ada kelompok lain namanya Gus Emunim. Jadi blok orang-orang beriman lah gitu. Mereka Zionis, mereka mendukung Zionisme sebagai langkah mewujudkan hak mereka, tapi juga religius. Sehingga orang-orang ini, dua kelompok ini berhadapan Zionisme sekuler yang atau yang kejam terhadap kelompok lain itu, yang kita Yahudi yang negatif itu berhadapan dengan dua kelompok ini, Gus Emunim sama Naturekarta. Nah, yang Naturekarta ini atau yang Gus Emunim ini masih memegang bahwa dia sebagai orang Yahudi itu diikat dengan perjanjian. Nah, namanya kovenan. Jadi kalau jenengan tahu orang Yahudi itu kalau ibadat itu yang tradisional ya, itu ada tali diikat di tangan itu. Itu gulungan kan di tangan. Itu sebagai simbol bahwa dia diikat dengan aturan-aturan yang disebut COVID itu. Ada perjanjian untuk halakah ini punjere apa? Punjere tujuan dari halakah itu itu misvot. Misvot itu perbuatan cinta kasih. Artinya apa? Kalau ada Yahudi yang baik, mengaku Yahudi baik, kemudian menabrak tujuan dari jenis pensyariatan agamanya itu, yaitu welas asih, ya berarti dia tidak mewakili Yudaisme seperti itu kira-kira. Nah, Gus Yahya, Gus Dur itu tahu bahwa ada kelompok ini, sehingga saya pikir labeling apapun nggak masalah. Ya seperti kita ziarah kubur itu kan dianggap nyembah kuburan, kita pakai tasbih itu dianggap meniru menggunakan tasbih itu biasa itu suka-suka lah ya, kayak ini kayak itu menyampaikan bahwa Yesus itu welas asih, ketika ditampar pipi kanan berikan pipi kirimu. Tapi ada kelompok fundamentalis ekstremis seperti Agustinus dan Hippo itu yang kemudian mengkrit adanya kaidah bahwa ada perang untuk keadilan, itu perang yang adil. Itu logikanya gini, kalau kamu berikan pipi kananmu untuk ditampar, ketika kamu ditampar pipi kananmu lalu kemudian kamu berikan pipi kirimu, ya itu nanti kamu kuasai, dan itu nggak baik menurut kalangan penulisan itu. Nah, Martin juga punya alasan melakukan gerakan yang basisnya welas asih ini. Karena apa? Karena menurut Martin Luther King, kalau mata dibalas dengan mata, maka semua nanti akan hilang, itu nggak punya mata. Kalau tampar itu ya nanti semua dipukuli semua, itu yang dipikirkan oleh Martin Luther King.
Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan pertama ya. Saya pikir labeling atau kita diberi merek apapun itu nggak ada soal lah. Itu kan ya memang tujuannya beda. Mereka tujuannya, kalau kita tujuannya apa namanya, yaitu tadi Belum. dan sebagainya. Liputan tentang siapa itu Komandante Marcos di Amerika Latin itu. Komandante Marcos itu musuhan sama apa namanya pemerintahnya Meksiko atau mana itu. Ya musuhan itu. Ya, kayak waktu itu Khmer Merah dengan pemerintahannya dan sebagainya itu. Nah, juru damainya, juru penengahnya itu Deta Romo itu, tengah-tengah itu mendamaikan, menjembatani. Dan pemerintah itu juga penganut Kristen yang taat. Lah, pengikut Marcos ini, Komandante Marcos ini yang ideologinya komunis itu rata-rata juga penganut Kristen yang baik. Nah, dia yakin bahwa nanti Mesias itu, Yesus Kristus itu datang itu mendirikan kerajaan Tuhan itu dengan basis menjunjung keadilan, mendatangkan welas asih dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Terus kemudian yang kedua, Pak Fikri, bagaimana cara kita mewujudkan toleransi dalam studi kasus kayak seperti itu. Di tempat kami masih banyak itu. RT saya ini kebetulan ya Kristen juga. Dan itu nggak ada soal ketika dia diajak acara halal bihalal itu nggak jadi soal. Tapi yang menarik ini kasusnya itu kan lain, ya kan? Kasusnya itu kebetulan tetangga kita Kristen, terus lahir punya putra, terus karena kepinginnya diakikoi sebagaimana tradisi kita, tradisi Islam, ya di Saudi tempat kami dibacakan Al-Barzanji itu diperjanjeni. Nah, itu persis dengan kisah Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Kiai Mustafa Bisri. Punya tetangga Cina, kemudian sowan ke Kiai Khalil, Kiai Bisri Mustafa, supaya ini bapak saya wafat ini, meninggal. Mau tolong didoakan sekaligus disolati. Gitu. Nah, Pak Bisri terus tindak ke rumah tempat bapaknya itu yang meninggal itu. Yes, engkau gampang tak rono. Nah, sampai di sana, Mbak Bisri sama murid-muridnya itu sama santri-santrinya kemudian sholat. Nah, sebelum sholat itu jenazah ditaruh belakang. Jadi tidak bagaimana aturan sholat jenazahnya biasanya di depan itu, tapi di belakang. Nah, itu sholat. Ditanya sama santrinya, "Bah niki sholat nopo? Sholat sunah gitu aja." Nah, kemudian setelah selesai, si anak ini yang kebetulan etnisnya Cina, terus Kristen ini tanya, "Loh, Bah, kok nggak kayak biasanya? Biasanya kan jenazah di depan, dan ini kok di belakang?" Nah, Mbah Bisri itu menjawab dengan saya pikir cukup bagus. Bapakmu belum bisa sholat, mula ning mburi. Artinya nggak tak kirim sholat gitu. Nah, wis iso sholat ya ning ngarep seperti itu. Nah, yang menarik ini apa? Yang dikedepankan itu Mbah Bisri tidak menolak itu. Tidak kemudian orang kanggu, orang tekan dan sebagainya, enggak. Tapi iya tak turuti, tapi dengan disiasati dengan cara lain. Yang paling penting apa? Tidak menyakiti hati lian seperti itu. Saya pikir banyak itu caranya. Kayak Mbah Wahab ditanya, "Bah, saya istri 6, artinya 8. Padahal kalau korban sapi itu paling mentok kan 7 itu. 7. Nah, padahal aku lewati Siratal Mustaqim itu saya
satu kendaraan yaitu sapi. Nah, saya tanya ke kiai yang sebelumnya itu katanya nggak bisa. Ya bisa, tetap anakmu kok dewi. Bukan sama kamu, karena kowe anakmu dengan kamu istrimu dengan anakmu yang 5 itu sudah 7. Ada namun 6. Berarti ada turah 1, ada kelebihan 1 yang nggak mungkin naik ke sapi itu. Lalu kemudian Bahwa dengan cerdas mengatakan gini, Pak, gini, anakmu itu kan masih kecil. Kan nggak mungkin tuh naik ke sapi, kan murah gaduk istilahnya, bahasa Jawanya apa, nggak nyampe lah gitu. Nah itu butuh kambing untuk ance-ance. Ance-ance apa sih? Untuk titian, supaya dia bisa nyengklak ke sapi atau naik ke sapi. Ya boleh wedus. Nah itu apa? Itu kita butuhkan dalam pergaulan global ya. Jadi tidak kemudian menafikan ajaran kita, tidak. Cuma bagaimana itu sampai ke lian itu menjadi hal yang tidak menyakiti, itu yang penting. Saya pikir itu. Ya kayak kemarin kita ribut ya, NU, bukan kita ya, NU ribut karena menolak menggunakan kata kafir untuk menyebut lian. Gitu kan. Ya kan? Ya sebut saja warga negara, itu nggak keliru. Pancen warga negara kan gitu. Bukan keliru, kita tidak menafikan bahwa ada terminologi kafir, enggak. Cuma untuk pergaulan itu jangan sebut kafir. Apalagi kafir sudah kadung dimanai secara harafiah bahwa sesat. Ada banyak cara untuk mengkomunikasikan itu. Saya pikir seperti itu, gitu. Semoga terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Yang pertama tadi kasus sholat jenazah tadi sudah kita praktekkan gitu untuk mensiasati. Tapi yang untuk akikoh itu kita masih belum ada siasat. Baik, ya. Iya. Ya. Ya, pertanyaan dan jawaban yang nyambung dan menarik sekali gitu ya. Artinya harus punya strategi bagaimana mengapanyakan Islam tanpa menyakiti orang lain. Itu yang terpenting. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ada penanya Pak pertama. Ini kena sebentar. Suaranya kok mantul di telinga saya lagi ya. Jadi jawaban yang begitu luar biasa. Ya, yang pertama labeling itu biasa Mas itu ya. Coba anak sampean main-main di media sosial, di grup-grup tarung itu labeling seperti itu sangat biasa. Enggak kaget gitu ya. Mau dilabelin apa aja, mau dikafirkan enggak apa-apa, syahadat lagi gitu loh, pena-pena aneh ya seperti itu. Baik, ini Mas Sigit ada pertanyaan di ruang chat ya. Mungkin harus saya bacakan ya. Ini dari saudara Muhammad Faisal ya, divisi KKN 79. Zaman modern seperti sekarang ini kita tidak bisa memungkiri kalau kita sedang krisis toleransi. Hal tersebut paling banyak ditemui di media sosial ya. Contohnya ada yang mengunggah konten tentang budaya dalam agama mereka, tapi justru ada beberapa orang dari agama lain mungkin membandingkan budaya mereka dengan budaya tersebut, bahkan mengklaim budaya mereka jauh lebih bagus dan sebagainya. Sehingga timbullah perdebatan yang panjang, perdebatan usir gitu ya. Katakanlah seperti itu, apalagi problem atau fenomena seperti ini dibumbuin juga oleh tokoh-tokoh dari masing-masing itu yang katanya misalkan mantan ini mantan itu memanas-manasi mengkompor-kompori sehingga kita terus diajak berdebat. Nah ini bagaimana kita sebagai seorang yang moderat dalam beragama menanggapi kasus seperti ini. Kan sering ya Mas Sigit ya, kita ada kelompok lain, ada budaya gini, tentang gini nanti kamu gini dan sebagainya. Monggo dipun tanggapi saudara pemateri. Ini tren itu.
Tren di banyak di banyak agama ya. Jadi mengaku tadinya beragama apa, terus kemudian konversi menjadi agama kita. Itu pasti itu kayak komoditas ya, kayak hal yang memang punya punya nilai sehingga itu diangkat. Nah, yang menarik ini melihat fenomena seperti itu, kadang kita misalnya ada mantan pendeta, dulu seru itu, ada tren itu mantan pendeta apa masuk menjadi mu'alaf, kemudian diceramah itu bukan tentang agama, bukan, tapi tentang apa yang dilaluinya di agama sebelumnya, kemudian diperbandingkan bahwa ini di sana itu ada seperti ini, oh di sini ada, berarti di sini meniru sana, itu tuh. Kayak dulu ada mantan pendeta Hindu. Nah, hal semacam ini itu bisa diatasi ketika kita terbuka pemikirannya terhadap apa? Terhadap informasi yang datang dari lian itu tadi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berhubungan langsung dengan orang yang beragama Hindu. Sering-sering ketika ada kasus Myanmar, Burma atau Myanmar itu, yang yang suku apa itu yang diusir itu ya kita tanya itu, apakah seperti itu? Apakah itu mewakili kelompok Buddha atau arus utama kelompok Buddha? Ternyata enggak. Ya termasuk kita lah. Kita kan nggak mau itu. Bahwa Islam itu ya wajahnya ya yang sejatinya hakikatnya ya yang kayak model Osama bin Laden. Kita kan nggak mau dilabeli seperti itu, nggak mau. Sehingga kita perlu menyampaikan itu bahwa Islam tidak seperti itu. Kalau nggak ada yang menyampaikan dari agama yang bersangkutan, ya kita nyari lah, kita pelajari. Misalnya ya, Hindu itu ada agama, ada ada jalan yoga itu loh. Yoga itu tidak hanya gerak, tapi yoga itu nanti ujungnya itu dia itu menjadi orang yang sempurna. Sempurna itu apa? Sempurna itu meninggalkan egois, tidak egois. Kemudian tenang dan lain sebagainya. Yaitu ketika ada Hindu ekstremis membantai kelompok Muslim di India, kalau kita sudah punya bekal bahwa Hindu tidak seperti itu, ya kita langsung bisa memastikan bahwa itu tidak mewakili seperti itu. Termasuk kita tadi ada yang mengaku Jawa ini yang asli Majapahit misalnya. Saya keren itu. Dengan lihat di akunnya Damar Sasongko itu, yang penulis novel sejarah itu, novel ya, bukan penulis sejarah tapi penulis novel sejarah. Itu menentangkan itu antara Demak dengan Majapahit. Kemudian dia mengunggulkan bahwa Jawa yang asli itu yang Majapahit, bukan yang sudah kena pengaruh Islam. Nah, itu dikritik sama Pak Agus Winyoto dan banyak sejarawan santri ya, bahwa mereka Damar dan kawan-kawannya itu bahkan tidak bisa memahami antara kata Demak dengan Demak. Kalau tambahan nde ada n-nya itu di huruf Latin kan ada n-nya itu. Demak itu menangkap dengan cepat gitu atau menyerobot gitu. Itu Demak. Tapi kalau Demak itu pemberian, coba. Dua kata itu saja sudah bikin punya makna yang jauh berbeda. Nah, sejarawan santri itu tahu bahwa itu Demak, bahwa tidak pernah ada itu pertentangan antara Majapahit dengan Demak. Karena hari ini orang menyebut bahwa Demak itu merusak tradisi adiluhung Jawa. Yang benar itu Majapahit. Tapi lucunya mereka pakai Blangkon misalnya, pakai Surjan. Padahal Surjan dan Blangkon itu hasil kreasi Mataram Islam, bahkan belum ada, zaman Majapahit belum ada, zaman Demak aja belum ada. Seperti itu. Saya pikir pertentangan kebudayaan itu ya menjadi hal yang lumrah dan harus kita hadapi. Lumrah kenapa ya? Karena
ada memang kelompok yang kemudian mencoba menentukan itu. Akan-akan jenengan baca bukunya terbitan Les Bumi PWNU DIY itu kumpulan tulisannya Pak Irfan Afisi, kemudian Agus Sunyoto, ada Hairul Salim, kemudian ada Hasan Basri, itu Anda tahu itu lama. Jadi bagaimana budaya itu kemudian dijauhkan dari kita berbicara tentang Islam ya, budaya Jawa khususnya itu bagaimana budaya Jawa itu dibersihkan dari anasir-anasir Islam. Jadi kalau Anda bicara Jawa itu harus bersih dari pengaruh Islam. Seperti sastra yang dibaca hari ini, sastra Jawa itu mulai Ronggo Warsito, Yoso Dipuro, terus Kologido, Serat Tulung Kawedar itu lahir dari rahim peradaban Islam Jawa. Bukan pra-Islam, bukan. Jawa hari ini. Sehingga Nancy K. Florida waktu itu meneliti ada 1.400 naskah yang ada di Solo, Surakarta, di Museum Radia Pusaka, di Kasunanan Surakarta, di Puri Mangkunegaran, Kadipaten. Itu ada 1.400. Itu separuh lebih itu membicarakan tentang. Nah, yang waktu pasca Jawa 1830 itu kemudian Belanda tahu, kolonial tahu bahwa ini ada bahaya laten ini. Kalau masyarakat, kelompok santri, terus kemudian dekat dengan keraton. Ini perlu dipisah. Karena terbukti bahwa semangat Islam itu berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, kemudian berani menghantam kolonialisme. Nah, itu harus dipisah. Dipisahnya caranya apa? Ya, dipisahkan antara priai dengan santri. Caranya apa ya? Caranya naskah yang dari keraton itu yang diunggulkan bukan lagi suluk-suluk itu. Itu tawan suluk itu kan terminologi tasawuf kan ya. Talik suluk itu. Di suluk yang dibaca dalang itu tradisi tasawuf zaman itu. Teksan. Sehingga yang diangkat kakao, hidung zaman lampau. Teks-teks yang berbau Islam dihilangkan. Nah, ketambahan si Clifford Geertz membagi trikotomi itu ada priai, santri dan abangan. Itu tambah kacau lagi. Padahal nggak ada itu. Sekat itu nggak ada sebenarnya. Nah, saya pikir soal budaya yang dibentur-benturkan itu ya soal memang itu konstruksi sosial yang dibangun oleh kolonial yang kemudian diwarisi hari ini. Sentimen etnis itu ya bangunan kolonialisme waktu itu. Ya, repotnya itu dipertahankan. Misalnya kita nggak suka sama Ahok itu bukan Ahoknya, bukan apa yang dilakukan Ahok, tapi langsung merujuk dasar Cina. Nah, seperti itu. Kita nggak suka Anies Baswedan, dasar Arab gitu. Yang nggak suka Anies Baswedan bukan yang dituju tapi etnis yang melekat pada dirinya itu ngawur itu. Ya bisa jadi orang Cina menyebut Rian Jombang yang membantai banyak orang itu, dasar Jawa. Padahal kita nggak suka itu. Kita nggak terima toh. Jawa harus dia diwakili Rian Jombang itu nggak suka. Sama lah. Nah, problemnya gitu. Di masyarakat itu seperti itu. Di banyak tempat ya. Ya perlunya dialog obrolan semacam itu ya menegaskan batasan-batasan itu. Mana Israel yang pro-Zionis, mana yang enggak. Mana Hindu yang konservatif, fundamentalis, ekstrem, mana yang Hindu yang moderat, mana yang Buddhis baik, mana yang Buddhis yang ekstremis, fundamentalis dan lain sebagainya. Saya pikir itu harus terus diulang itu pembahasan semacam ini. Kalau enggak ya kabur. Misalnya ya saya contohkan ya, di Amerika itu ada Kristen moderat, ada Kristen fundamental. Fundamental itu gerakannya nggak hanya membantai orang di kemana jalan itu, ada yang dipantikani white power thing, bukan itu nggak ngerti, tapi apa? Jerry B. Jenkins, dia pernah nulis semacam kayak buku komik gitu loh.
buku komik tentang bahwa nanti Yesus itu datang mendirikan kerajaan Tuhan, kemudian dia membantai atau membunuh musuhnya, mata-mata musuhnya dicongkel, terus melabrak semua orang-orang yang dianggap kafir oleh agama Kristen itu dan jadi bestseller. Nah itu banyak ternyata semacam itu, tidak hanya di kita, tapi di agama lain ada. Dan mereka dari teman-teman agama lain itu juga berupaya menghadapi kelompok salah paham yang sama dengan kita hari ini yang kita mengaku sebagai Islam moderat, menghadapi orang-orang itu harus berupaya untuk terus berkomunikasi seperti itu. Ini kejawab nggak sih pertanyaannya? Malah kemana-mana. Jawab dengan baik, saudara pemateri ya. Ini bisa dilanjut? Apa sudah? Monggo. Saya kepengen cerita, sembari nunggu ada yang tanya lagi. Tahun 2017, itu Pak Haidar Bagir menerbitkan buku barunya. Apa itu judulnya? Islam atau apa itu? Islam apa gitulah, saya lupa. Itu ada bedah buku di IAIN Surakarta, di IAIN Raden Mas Said Surakarta. Di demo sama kelompoknya sendiri, sama orang serumahnya. Di demo sama laskar itu untuk supaya bubar. Nah, teman-teman di sini ya ngadvokasi lah. Nah, terus kemudian akhirnya Pak Haidar Bagir mempersilahkan dari kelompok mereka untuk kalau mau mengkritisi isi buku ini silakan datang, saya kasih tempat. Saya IAIN Surakarta, oke, kasih tempat itu. Tapi mereka nggak datang itu, nggak mau datang. Nah itu apa yang dilakukan Pak Haidar Bagir itu kan, Pak Haidar Bagir pertama disebut Syiah, kayak wafatnya Kang Jalal kemarin itu kan ya. Kemudian Kang Jalal disebut ya karena dia Syiah ya harus disesatkan. Itu kan banyak itu kelompok yang masih saja menyerukan permusuhan semacam itu. Terus saya gini kan teman-teman yang kebetulan sebulan setelah kejadian Pak Haidar Bagir di demo itu di IAIN Surakarta itu saya diundang di teman-teman MM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Waktu itu dipanelkan dengan Hizbut Tahrir, Pemuda Muhammadiyah, dan saya. Saya kebetulan mewakili GP Ansor. Terus kemudian beberapa pendemo itu yang kebetulan ada di situ, pendemo waktu di IAIN, sebagian kelompoknya ada di situ. Saya tanya teman-teman IMM, ada yang pernah baca bukunya Pak Haidar Nasir? Kalau tadi Haidar Bagir, saya ini Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah. Ada yang pernah baca buku Pak Haidar Nasir? Ternyata belum ada yang baca. Adaptasi dari disertasi beliau, judulnya Islam Syariat, diterbitkan oleh Mizan. Nah, Mizan ini terus Pak Haidar Bagir ini, yang kemarin pada di demo itu. Ya, saya menyampaikan saya tidak jadi ya tapi tidak menolak adaptasi bukunya Pak Haidar Nasir yang Ketua PP Muhammadiyah itu diterbitkan oleh Pak Haidar Bagir. Artinya apa? Ada satu titik temu. Titik temunya apa? Titik temunya ya hak untuk menerima informasi. Haidar Bagir yang katakanlah dia Syi'i, dia nggak bisa menolak bahwa ada kebutuhan tentang informasi yang semua butuh. Misalnya dia memutuskan untuk menerbitkan Pak Haidar Amin itu ya harus informasi harus
Ya, terima kasih ya. Ya, masih ada, kita harus memaklumi ya, namanya binar, jadi ya, gangguan sinyal itu wajar sekali. Jadi saya menangkap ya, saya menangkap fenomena yang dari ya, selain selain menjawab pertanyaan yang terakhir bahwa seringkali kasus itu muncul di media sosial dan kita pasti terjebak pada perdebatan yang panjang. Ini pasti ada aktor intelektual di balik itu. Fokus pada tujuan kita bagaimana beragama itu. Kan ya jadi juga disampaikan kepada kita terjadi fenomena yang menarik juga ketika ada bedah buku. Kalau tidak salah bukunya Islam Agama Cinta, kalau tidak salah loh ya. Ini seingat saya bukunya Pak Haidar Bagir itu ya. Ya. Ini Pak Haidar Bagir itu kupingnya sudah tebal sekali, merah sekali dibilang Syiah dan sebagainya. Tapi beliau karena betul itu ya. Nah itu salah menurut saya judulnya kalau nggak kelihatan. Itu. Memang ini saya menarik sekali ya. Ini saya ada bocoran sedikit ya. Keponakan istri saya itu kan ikut Pak Haidar Bagir di Mizan sana gitu ya. Cerita Pak Haidar Bagir bagaimana tanggapan panjenengan dengan seorang orangnya senyum sambil ngopi, ngapain dipusingkan. Artinya apa? Labeling itu kebanyakan orang itu enggak tahu yang di dalamnya ada apa, itu enggak tahu. Contoh tadi sudah baca bukunya Pak Haidar Nasir, ternyata belum. Tapi kita sudah, nah itu loh. Akhirnya di media sosial muncul sebuah statement ngotot duluan, benar belakangan. Nah gitu ya. Jadi baik, ini diskusi yang sangat menarik. Saya harap saya harap kawan-kawan tidak berhenti di sini, mengadakan follow up lah atau macam-macam diskusi apa lanjutan untuk mengkonfirmasi apa informasi yang kita terima hari ini. Gitu. Tepat jam 11 siang itu ya. Ini kalau di seminar luring atau seminar langsung pasti ada makan siang ya, makin ya. Tapi karena ini webinar ya, makan siangnya di rumah masing-masing begitu ya. Baik, sesuai yang dijadwalkan apa ini ya? Sesuai yang dijadwalkan oleh panitia, kita harus selesai jam 11 dan sekarang sudah tepat jam 11 ya. Jadi kita harus mengakhiri, tapi sebelum kita mengakhiri saya minta sepatah dua kata sebagai closing statement dari pemateri. Monggo pemateri, saya persilahkan untuk memberikan closing statement. Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya berterima kasih. Putus-putus ya? Tidak, sekarang enak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Lutfi, kemudian teman-teman di IAIN Tulungagung. Pesan saya dan pesan ini ya saya sendiri juga menjalankan. Jangan berhenti untuk membaca, belajar, kemudian mengerti, memahami lian. Seperti Gus Dur di dalam tulisan akhir-akhir Sumbewaku, Islamu, Islam kita. Jadi ada Islam dari kacamata kita, ada Islam dari kacamatamu, tapi ada Islam kita yang ini ya antara aku dan kamu, seperti itu. Saya pikir kita hidup di negara yang subur, dan lalu dengan saya sudah dibaca itu kemudian tidak disadari Kiai Said Akil
ada Mahfud Junaidi, ada Kiai Saifuddin Zuhri, yang semuanya menulis, ada Kiai Wahid Hashim, ada penulis, ada Hamka, itu sangat banyak menulis buku, menyampaikan. Saya pikir itu semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan maupun sikap. Akhir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement yang itu menarik ini dan sangat berwawasan tinggi ya. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada pemateri atas semua gagasan, ilmunya, kemudian pemahaman tentang sejarahnya begitu luar biasa. Tentu kita sebagai partisipan dan audien, kita bisa memilah dan memilih kira-kira mana yang harus kita pakai dan mana yang harus kita tinggalkan. Tentu saja kita memiliki tujuan yang sama, baik saya, sampean maupun teman-teman yang dari saudara kita dari luar sana, yang dari luar Islam, sama membangun perdamaian, tidak ada caci maki, tidak ada permusuhan, apalagi sampai yang bertumpah di mana-mana. Kita tidak menginginkan itu. Saya kira cukup ya. Kita akan coba nanti, saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan di KKN, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lain yang lebih menarik dari ini ya. Kita terus mengadakan, jangan sampai informasi-informasi yang kita terima ini berhenti pada hari ini saja, tetapi tidak kita diskusikan. Saya selaku moderator ya, moderator di webinar kali ini memohon maaf yang besar-besarnya apabila selama ini banyak sekali kesalahan yang diterima, yang ada. Kemudian saya terima kasih lagi atas apresiasinya, terutama ini tadi masalah jaringan yang kita tidak bisa menduga-duga ya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Saya sampaikan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.